pagi saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyambut saudara sekalian yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami menyambut saudara sekalian dengan penuh sukacita. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita dan siap memberkati kita masing-masing. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Indra Gosali dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Komisioner Roy Franz. Kita percaya hari ini Tuhan mencurahkan berkat-Nya yang istimewa dan luar biasa untuk kita semua. Karena itulah kita akan serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Silakan saudara yang bisa bangkit berdiri untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi ini, karena kami dapat memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Engkau naik ke surga membuktikan bahwa Engkau Allah dari surga yang menyediakan tempat untuk kami semua yang percaya dan berharap kepadamu. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Engkau menyediakan berkat yang istimewa bagi kami masing-masing melalui hamba-Mu yang siap melayani Engkau. Kami serahkan semua peralatan yang dipergunakan untuk menunjang ibadah ini. Kami percaya Engkau yang akan menguasainya dan memberkatinya. Sehingga dari awal hingga akhirnya ibadah ini memuliakan nama Tuhan dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Jadilah ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini semua gereja-gereja memperingati peristiwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri dengan disaksikan murid-muridnya. Tuhan Yesus naik ke surga. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita akan nyanyikan suatu pujian dalam buku Bala Keselamatan nomor 45. Singers kami mohon untuk menyanyikan pujian ini. Yesus naik ke surga dan mengirim Roh-Nya supaya berdiam di hati hamba-Nya.
kasih untuk singers yang telah menyanyikan suatu pujian dalam buku Bala Keselamatan nomor 45. Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk rekreasi ataupun untuk berjalan-jalan. Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk menunjukkan sesuatu kekuatan atau kuasanya, tapi Tuhan Yesus naik ke surga mempunyai satu tujuan mulia, yaitu menyediakan tempat atau rumah bagi orang yang percaya. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Komisioner Roy Frans, dengan judulnya Orang Kristen dan Jemaat yang Berdoa. Kita nyanyikan satu pujian, Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala
Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap puji syukur dan terima kasih. Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kami boleh beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Bapa, jikalau tujuan yang mulia telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, yaitu suatu janji iman menyediakan tempat atau rumah bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa, terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu, untuk setiap berkat-berkat yang Kau boleh berikan di dalam kehidupan kami, hari demi hari, selalu baru yang kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Berkati Bapa semua gereja-gereja yang terbuka pada hari ini, yang berdoa, yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, dan yang memperingati pada hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya Roh Kudus hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus memberkati kita semua yang beribadah pada pagi hari ini. Dan Tuhan juga akan menolong bagi semua orang yang tidak sempat beribadah pada pagi hari ini. Engkau akan menolong mereka semua. Mungkin mereka sedang dalam pergumulan, mungkin mereka sedang sakit, mungkin mereka sedang terbaring di rumah sakit, ataupun dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka Bapa. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan melawat mereka. Tuhan, terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kesucian pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita teruskan untuk ibadah pagi hari ini. Kita lihat pembacaan Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun,
yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita teruskan ibadah pada pagi hari ini dengan suatu nyanyian di dalam buku Bala Keselamatan, nyanyian nomor 184. Nyanyian nomor 184, di hadirat-Mu ya Tuhan, pada tempat yang kudus ada sumber yang beri hidup bagi yang berbakti terus, bagi yang mencintai Tuhan dan turut kehendak-Nya, serta rela menyerahkan hidupnya senantiasa. Saya memberikan kesempatan kepada yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, apakah ada yang ingin bersaksi? Tetapi apabila tidak ada yang ingin bersaksi, maka acara saya lanjutkan. Kita nyanyikan satu pujian ini, ayat yang pertama setakurnya. Saya mempersilahkan dari kita semua yang hadir di rumah kita masing-masing untuk beribadah, boleh angkat tangan, ya, silakan melakukan. Di hadirat-Mu ya Tuhan, pada tempat yang kudus ada sumber yang hidup bagi yang berbakti terus, bagi yang mencintai Tuhan dan turut kehendak-Nya, serta rela menyerahkan hidupnya senantiasa. Di hadirat-Mu ya Tuhan, ku terlindung di sana, ku mau cinta dan melayani Tuhan selama-lamanya. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan nyanyian ayatnya yang ketiga. Biarlah ku selalu memandang wajah-Mu dan bersaksi di hadapan semua orang. Kita nyanyikan pujian ini, ayatnya yang ketiga berserta dengan kornya. Dan bersaksi di hadapan semua orang dengan berani hati. Aku mau berjanji lagi untuk ikut selamanya. Ku mau cinta dan melayani Tuhan
Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi kita yang beribadah di rumah kita masing-masing, kita dapat memberikan, masukkanlah ke dalam amplop persembahan kita. Kemudian waktu ada kesempatan, berikanlah atau melalui transfer ke rekening Gereja Bala Keselamatan yang mungkin kita sudah memilikinya. Bagi yang belum memiliki ataupun mengetahui rekening Bala Keselamatan, dapat menghubungi Bendahara Koreps, yaitu Bapak Gerdi Yap. Kita nyanyikan pujian Bala Keselamatan nomor 431. Musim panen nanti akan datang, dalam pesta panen kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga telah. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Ayat yang kedua. Tanam waktu panas, tanam waktu mendung, tidak takut hujan dan angin kencang. Setelah musim panen kita berhenti kerja, bawa hasil pulang ke lubuk surga. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga telah. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Ayat yang ketiga. Biarpun Manis tanam bagi Tuhan, meski hati susah dengan keberatan. Nanti Tuhan berikan kita selamat datang, kita akan bersuka dalam surga telah. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga telah. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Mari kita berdoa untuk persembahan, begitu juga untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari hambanya, Komisioner Roy Frans, dan juga kita akan berdoa syafaat. Untuk doa ini kami mohon kesediaan Letnan Kolonel Anastasia Pua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini kami dapat mengembalikan berkat itu untuk pekerjaan pelayanan Tuhan melalui Koreps 2 Jakarta. Kami percaya Tuhan, apa yang kami persembahkan tidak sebanding dengan kasih-Mu. Tetapi kami bersyukur karena Engkau selalu berkenan menerima apapun yang kami persembahkan kepadamu. Bahkan hidup kami pun kami ingin mempersembahkan kepadamu ya Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan dalam pemulihan. Kami ingin berdoa untuk Ibu Ayin, untuk Ibu Yanti, untuk ayah dari Ibu Elizabeth Cahyadi, dan juga untuk Bapak Petko Agu, ayah dari saudari Nini. Oh Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka masing-masing dengan kuasa-Mu, supaya mereka dapat mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Mereka dapat dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Engkau kiranya hadir dalam pembaringan mereka, dan juga menolong bagi kaum keluarga yang menjaga dan mendampinginya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat kami yang dalam tantangan dan pergumulan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kemenangan.
Kiranya Engkau sendiri yang menolong mereka, sehingga mereka dapat mengatasi masalahnya bersama dengan Tuhan sendiri. Jemaat dalam usaha dan pekerjaan mereka, kiranya Engkau senantiasa memberkati, supaya mereka dapat melihat betapa hebat dan luar biasanya Tuhan dalam hidup mereka, senantiasa menyertai dan tidak meninggalkan mereka masing-masing. Pagi ini juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka cita, untuk keluarga Bapak Gerdiap, untuk keluarga Ibu Ruby Astuti, untuk keluarga Bapak James dan Bapak John Supit. Tuhan, hiburkanlah mereka, kuatkanlah iman percaya mereka, dan kiranya mereka tetap diberi pengharapan dan kepastian bahwa keluarga yang sudah mendahului naik ke surga, satu saat nanti dapat dipertemukan, bila mana kami tetap setia kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kerukunan umat beragama di Indonesia. Kiranya Engkau Tuhan yang akan terus memberkatinya, agar terjadi kerukunan yang ada di negara Indonesia, sehingga kami dapat nyaman, hidup berdamai satu dengan yang lain. Agama kami berbeda-beda, suku kami boleh tidak sama, tetapi kami bersyukur karena kami menjadi warga Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Dan kami percaya Engkau tetap memberkati negara kami, sehingga aman dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Kami juga berdoa untuk usaha pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang memberkatinya, sehingga upaya-upaya penyekatan yang dilakukan bukan untuk membatasi gerak-gerik kami sebagai warga Indonesia, tetapi semuanya adalah untuk kebaikan kami, agar penyebaran COVID itu tidak semakin meluas, tapi dapat ditekan sedemikian rupa sehingga satu saat kami dapat mengatasinya dan kami dapat kembali mengalami pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia. Berkatilah presiden kami, wakil presiden kami, gubernur kami, kiranya Tuhan menolong mereka, supaya di mana kami tinggal, kami dapat merasakan kasih anugerah Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini, karena kami dapat mendengar suara Allah, yang sebentar lagi akan kami dengarkan melalui hamba-Mu, Komisioner Roy Frans. Kami percaya ketika hamba-Mu mempersiapkan diri, hamba-Mu sudah diberkati. Dan ketika hamba-Mu menyampaikannya pun, kami dapat diberikan berkat Allah yang luar biasa. Kami dapat disegarkan hidup rohani kami, dan kami dapat semakin dihantar dekat kepada-Mu. Pakailah komisioner untuk menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, sehingga kami dapat mengalami lawatan Allah, berkat Allah yang luar biasa melalui ibadah yang kami lakukan pagi ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan permohonan ini. Amin. Terima kasih kepada Ibu Letnan Kolonel Anastasia Pua yang telah berdoa untuk kita pagi hari ini. Saat yang terindah di dalam hidup kita, yaitu pada saat kita boleh diam sejenak, kita boleh konsentrasi, kita boleh menyatukan hati kita dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian untuk persiapan hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Ini merupakan suatu permohonan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku
Nyanyikan pujian ini. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai berjalan, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Iya. Selamat pagi atau selamat siang untuk mereka yang ada di daerah Indonesia Timur atau Indonesia Tengah. Salam sejahtera bagi kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari istimewa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudara, saya hari ini atau pagi ini berada di Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Jakarta. Ini tempat atau gereja ini punya histori yang panjang. Dimulai dulu oleh para misionaris dari Belanda dengan memulai pelajaran-pelajaran membaca. Waktu itu karena gereja ini berlatar belakang tradisi bangsa Tionghoa, maka tidak banyak yang bisa bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, apalagi membaca Alkitab. Maka hamba-hamba Tuhan pada waktu itu mulai dengan mengajarkan cara membaca, cara menulis dalam bahasa Indonesia. Memang tidak mudah. Dan waktu itu belum ada literatur yang bisa membantu untuk usaha ini, sehingga yang dipakai adalah Alkitab, firman Tuhan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita sekarang tentunya karena usia, mereka belajar bahasa Indonesia, mereka belajar menulis kata-kata Indonesia, kalimat-kalimat dari Alkitab kita bahasa Indonesia. Nah, saudara-saudara bayangkan bagaimana sulitnya, tetapi bagaimana efektif dan berhasilnya cara ini, sehingga sejak itu gereja ini bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar. Salah satu gereja yang terbesar dari Bala Keselamatan di kota Jakarta. Saya tidak tahu apa di Indonesia, saya tahu di Sulawesi Tengah ada gereja besar-besar sekali. Tapi untuk di Jakarta saya rasa ini jemaat yang terbesar. Karena di sini ada sekolah juga yang diselenggarakan untuk mendidik anak-anak. Sekolah ini istimewa, tidak seperti sekolah-sekolah lainnya. Karena di sekolah ini juga diajarkan lebih diutamakan pembinaan mental dan kerohanian daripada hanya sekedar mengisi ilmu pengetahuan saja. Jadi banyak orang yang sudah mengirim anak-anak mereka untuk dididik di sini. Dan kadang-kadang yang mengirim itu bukan orang Kristen, walaupun mereka tahu ini sekolah yang berbasis pada agama Kristen. Karena mereka percaya bahwa dengan didikan agama Kristen, maka anak-anak mereka, apakah mereka berlatar belakang Buddha atau Muslim, itu nantinya akan menjadi manusia-manusia yang bernilai dan manusia-manusia yang bermutu di dalam pendidikan, dalam ilmu pengetahuan, dan juga dalam mental spiritualnya. Sekolah itu sampai sekarang masih tetap diselenggarakan, dia terus berkembang dan memuliakan nama Tuhan juga, serta menghasilkan banyak jiwa-jiwa atau banyak orang yang mengenal Tuhan dengan lebih baik. Jadi saya senang berada di sini pada saat ini ya. Gembala sidang, istilah gereja, opsir pemimpin korps, istilah intern kita, Letnan Kolonel dan Nyonya Poai ada di sini yang sementara ini memimpin jemaat di sini untuk melaksanakan tugas-tugas penggembalaan, penginjilan,
dan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan gereja ini. Jadi saya berterima kasih dan saya senang ada di sini. Ini ngomong-ngomong, saudara ingin tahu ada di mana gereja ini? Ini gereja ada di Mangga Besar, nomor 39. Saudara di Jakarta sudah kenal, sudah tahu. Kalau saya ketemu orang, Bapak dari gereja Balak Selamatan ya? Oh, yang di Mangga Besar ya? Wah iya, sudah tahu mereka. Ya, ada dua, yang di Keramat Raya sama yang di Mangga Besar. Cuma yang di Mangga Besar lebih dikenal sebagai gereja. Kalau yang di Keramat Raya dibilang itu kantor pusat. Ya, bingung nggak lo? Nah, kita seringkali orang salah mengerti, karena itu waktu itu pusat latihan gedungnya, maka mereka pikir itulah kantor pusat Balak Keselamatan. Nah, mereka kenal itu. Ada gereja-gereja lain, saudara-saudara, di Jakarta, di daerah Jelambar, ada di daerah Polonia, Jakarta Timur, Cipinang Cempedak, ada juga di Depok, ada juga di Bekasi, dan pekerjaan Tuhan berkembang di kota ini. Saudara-saudara, saya punya tugas pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang khusus. Dan saya mendisiplinkan diri untuk bicara tentang tema hari ini yang kita peringati, yaitu Hari Raya Gerejawi, Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tadi sudah dibacakan laporannya mengenai peristiwa ini di dalam ibadah kita dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saudara tahu ada 5 peristiwa penting di dalam gereja yang kita selalu ikuti dan rayakan. Kita tahu ada Natal, ada Jumat Agung, ada Hari Kebangkitan, ada Hari Kenaikan, dan Hari Keturunan Roh Kudus. 5 peristiwa gereja yang diperingati setiap tahun. Nah, kalau kita melihat hari ini, kita mengingat Hari Kenaikan Tuhan Yesus, maka saudara coba perhatikan bahwa dari 5 peristiwa atau 5 peringatan gerejawi ini, itu semua ada benang merahnya yang mengatakan bahwa dari setiap peristiwa itu terkandung satu pesan dari Tuhan. Di Natal, di kematian Yesus di kayu salib, kebangkitan, kenaikan ke surga, keturunan Roh Kudus, itu ada pesan bahwa ada harapan yang diberikan kepada manusia. Jadi di situ kita selalu tahu bahwa kita tidak sekedar merayakan saja, tetapi kita tahu bahwa dalam setiap perayaan itu yang kita, atau peringatan gerejawi itu, selalu ada pesan khusus dari Tuhan, yaitu harapan. Mereka berbicara tentang harapan di dalam kehidupan ini. Sama dengan kenaikan Kristus juga pada hari ini kita peringati harapan tentang yang pernah disebutkan juga oleh pemimpin acara ibadah ini, adanya tempat jaminan rumah kita di sorga untuk selama-lamanya. Tetapi yang paling penting sebelum itu juga kita harapkan, kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini dan mengangkat kita semua. Saya tidak mau debat soal ini, yang mana duluan, post millennium, pra millennium, macam-macam teologi gereja-gereja atau kepercayaan. Saya tidak mau masuk di sini, tetapi pada prinsipnya ada saat di mana Yesus secara visual, bukan secara spiritual, secara visual kelihatan akan datang dari sorga turun ke dunia ini. Kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Kita bisa rasakan. Lalu membangkitkan mereka yang percaya, yang sudah mati dari kubur mereka. Ini ada kesulitan dengan bagaimana kalau dikremasi. Ya sudah, tidak usah masuk di situ. Itu nanti urusan Tuhan. Bagaimana cara mengumpulkan abu itu. Tetapi mereka yang sudah meninggal di dalam nama Tuhan dan yang percaya pada Tuhan pada waktu hidup, diangkat, dibangkitkan dan diangkat. Dan kita yang masih hidup pada waktu itu, wah enak ya kalau bisa terjadi di dalam kehidupan masa hidup kita sekarang ini. Diangkat sama seperti peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita diangkat bersama-sama masuk ke dalam sorga. Nah itu yang kita nantikan. Dan itu harapan. Kalau orang susah, saudara-saudara yang menyaksikan video ini atau mengikuti YouTube ini, siaran ini, saya tidak tahu kondisi saudara seperti apa. Ada saudara-saudara yang barangkali
terbaring di rumah sakit pada saat ini. Ada saudara yang duduk di rumah, banyak masalah, tadi malam tidak bisa tidur karena memikirkan berbagai masalah di dalam kehidupan ini. Saudara yang barangkali ada di tempat-tempat lain, saya harap bahwa saudara terhibur dan dikuatkan dengan kenyataan ini, bahwa ada harapan, janji Tuhan bahwa Ia akan datang kembali dan akan mengangkat kita. Maka terlepaslah kita dari semua kesulitan dan semua tantangan yang kita hadapi saat ini di dalam dunia. Saudara-saudara, saya sudah lama tidak ke gereja dalam bentuk fisik, dalam gereja gedung yang kita kenal, hampir 2 tahun ya. Ini pertama kali saya masuk di dalam gereja Tuhan, karena ada ketentuan-ketentuan yang kita taati bersama, dan tugas saya untuk menyampaikan firman Tuhan dan bersyukur. Saudara juga barangkali susah hati, tidak bisa ke gereja. Ini yang lanjut usia lebih lagi didiskriminasi. Ya sampai seperti kalau masuk di mall IKEA, itu 60 tahun ke atas nggak boleh masuk situ ya. Saya ngantri sama mobil, pas lihat di situ, 60 tahun, saya sudah 60 tahun lebih, nggak bisa saya masuk IKEA. Gereja ya ikut-ikutan juga. Ada maksudnya tentu ya, tidak dengan maksud yang jelek, agar ketentuan kesehatan tetap kita jaga, dan kita bersyukur kita bisa beribadah baik di dalam ruang ibadah dalam jumlah terbatas maupun di rumah kita masing-masing atau di tempat lain, nonton bareng dan lain sebagainya yang saudara kerjakan atau laksanakan saat ini. Nah, saudara perhatikan ayat 11b dari Kisah Rasul 1 tadi yang sudah dibaca. Nah, di sini dibilang Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Jadi saya bilang tadi bahwa secara visual murid-murid saat itu melihat Yesus naik ke sorga, maka secara visual juga kita murid-murid Tuhan, mudah-mudahan ya, di zaman sekarang atau mungkin generasi berikut-berikutnya akan melihat Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia dan mengangkat kita. Nah, ini semua dikhotbahkan Yesus juga di dalam Matius 24 ayat 30 dan 31 tentang akhir zaman. Kita tidak akan lihat ayat-ayat ini. Tetapi yang saya ingin soroti dan ingin kasih penjelasan kepada saudara adalah dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Nah, di sini dibilang, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, tunggu dulu, Tuhan sendiri, dia tidak utus orang lain atau malaikat atau siapapun, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Saya ingin saudara bayangkan ini, betapa ini memberi harapan dan menghibur kita. Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kata-kata ini membahagiakan kita. Kata-kata ini, firman Tuhan ini memberi satu pengharapan yang luar biasa. Saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan datang kembali? Ada beberapa hal. Yang pertama, saya lihat bahwa kedatangan Tuhan ini akan terlihat dengan mata kepala kita sendiri. Ada tanda yang jelas. Ada terdengar seruan dari penghulu malaikat. Jadi ada malaikat yang akan mengumumkannya kedatangan Tuhan ini. Akan terdengar suara, dikatakan bahasa Alkitab sangkakala, trompet kalau istilah alat musik modern sekarang ini. Dan orang-orang percaya yang telah meninggal akan bangkit dari kubur mereka. Wah, rame ini. Ya, Tanah Kusir, Pondok Rangon, Pondok Kelapa, wah, panik, ribut, bangkit semua dari kematiannya. Rumah-rumah abu,
di mana abu disimpan sesudah kremasi juga rame. Karena mereka akan bangkit dari kematian. Orang-orang yang percaya yang masih hidup akan diangkat di atas awan bertemu Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya sekarang, kapan ini terjadi? Kapan ini semua terjadi? Aduh, saya minta maaf saudara. Saatnya itu tidak dapat kita ketahui. Saya pun tidak tahu. Jadi di sini kita lihat bahwa walaupun kita tidak tahu saatnya, tetapi tanda-tandanya bisa kita ketahui akan kedatangannya yang semakin dekat. Dan kalau kita melihat ke sekeliling kita sekarang, maka tanda-tandanya jelas sekali. Dan tanda-tanda yang kita lihat sekarang di lingkungan kita, itu menunjukkan bahwa kedatangannya semakin dekat. Jadi tidak lama lagi. Nah, ini bukan spekulasi manusia atau spekulasi kita sendiri, tapi ini adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14 misalnya, itu kita tidak akan bacakan karena cukup panjang. Di sini ada gambaran apa yang terjadi ketika atau semakin mendekatnya saat atau waktu Tuhan Yesus datang kembali. Keadaan dunia, keadaan lingkungan, keadaan politik, keadaan agama, keadaan sakit penyakit. Ini semua di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Kalau saudara nanti punya waktu untuk baca sendiri, saudara melihat inilah kejadian-kejadian, inilah tanda-tanda bahwa kedatangannya semakin dekat. Ada banyak penyesat dan nabi palsu, apalagi sekarang dengan teknologi IT, kita bisa ikuti tidak habis-habisnya mengenai berita-berita penyesat dan nabi-nabi palsu, baik di kalangan agama Kristen maupun agama-agama yang lain. Ada nabi-nabi palsu, pemimpin-pemimpin agama banyak bermunculan. Kemudian ada banyak kabar tentang teror, tentang perang. Perangnya nggak jadi-jadi, tapi berita-beritanya banyak kita baca. Tentang perang kecil-kecil, perang lokal di daerah-daerah atau negara-negara tertentu. Pertikaian atau perang antar suku yang terjadi baik di negara kita ataupun di luar negeri. Kemudian kita lihat bencana-bencana kelaparan, bencana-bencana alam yang terjadi di negara kita ini. Wah, kasihan sekali Pak Jokowi dalam pemerintahannya ini terus saja disibukkan dengan bencana-bencana gempa, bencana banjir, bencana puting beliung, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa ada satu gejala juga yang merupakan tanda. Dan saudara, saya harap saudara tidak heran. Umat Kristen dibenci, semakin dibenci. Ini fakta. Tapi fakta ini tidak mengherankan karena sudah dinubuatkan juga di dalam pembacaan Matius 24 tadi. Bahwa ini adalah tanda. Jadi kalau kita dibenci, entah dicari-cari alasannya untuk dibenci, maka kedatangan Tuhan semakin dekat. Saudara-saudara, hamba Tuhan disiksa di mana-mana. Saya tidak bisa ikuti yang di Indonesia, saya rasa nggak sampai sebegitu ya. Dibunuh, mungkin ada, tapi di luar negeri, di daerah-daerah tertentu, di Afrika, di Tiongkok, wah ini gencar sekali hal-hal ini terjadi. Ini juga tanda bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kebencian antara sesama, jadi tadi saya bilang umat Kristen dibenci, tapi sekarang di antara umat Kristen sendiri juga saling benci. Jadi jangan heran kalau di antara persaudaraan kita sendiri yang katanya kita bersaudara, itu juga ada percekcokan, juga ada kebencian satu dengan yang lain. Ini semua tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Kasih menjadi pura-pura, kasih menjadi
komoditi yang diperjualbelikan, dan lain sebagainya. Jadi tidak lagi murni. Orang mengasihi kita, kita curiga. Lu maunya apa? Kita tanya sama dia. Karena kita sudah mulai curiga. Nah ini terjadi pada sekarang ini, dan inilah tanda-tanda dari kedatangannya semakin dekat. Nah saudara-saudara, ada selain dari tanda-tanda tadi tuh yang saya sebutkan dari Matius 24, itu tanda-tanda secara fisik ya, secara politik, secara agama, lingkungan, dan lain sebagainya. Ada tanda-tanda spiritual juga yang nampak sekarang sebagai tanda kedatangannya tidak lama lagi. Nah, tanda-tanda yang spiritual ini adalah tanda-tanda tentang atau yang menggambarkan keadaan hati manusia. Nah, ini bisa dilihat di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Mungkin bisa ditampilkan di situ. Di sini dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, yaitu sebelum kedatangannya, datang masa yang sukar. Ya, jadi orang mencintai dirinya sendiri dan lain sebagainya, menyombongkan diri. Ini semua adalah kondisi keadaan manusia pada saat menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, jangan kecewa kalau gejala ini ada di sekitar saudara. Saudara di tempat pekerjaan saudara. Bahwa orang di sekitar kita, mungkin di gereja kita juga, itu ada orang-orang yang seperti ini. Jangan bilang, kok bisa? Ya bisa, karena ini adalah firman Tuhan. Ini sudah digambarkan di dalam firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saudara jangan takut mendengar ini semua. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, sebab saya mau membawa berita yang luar biasa. Harapan untuk kita semua. Dan mendengar semua tentang kebenaran-kebenaran, tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jangan takut, sebab firman Tuhan menghibur kita. Namun kita perlu berawas, jangan gelisah. Nah saudara-saudara, jangan panik. Jangan takut, Tuhan itu berkuasa. Ada satu bagian di dalam firman Tuhan yang selalu dibaca dan menjadi penghiburan. Mazmur 91. Coba kita buka Alkitab kita dan kita lihat Mazmur 91. Ini ayat-ayat yang sudah terkenal. Misalnya dari kalau ayat pertama saya baca, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ini yang akan terjadi. Ayat 4. Dengan kepaknya Tuhan, ya maksudnya, dengan kepaknya, nanti saya hilang mana. Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kita faktanya sekarang saudara, Mazmur 91 ayat-ayat ini sering digunakan oleh hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah, sebagai satu pernyataan atau janji Tuhan bahwa kita ini orang yang dalam lindungan Tuhan itu imun dari semua ini. Betul gak? Kita dengar khotbah-khotbah di YouTube,
pendeta-pendeta dari kelompok tertentu, kalau Balak Keselamatan, tidak mungkin lah saudara-saudara. Saudara nggak akan dengar pesan dari gereja Balak Keselamatan mengenai hal ini. Bahwa kita imun, bahwa kita pasti terhindar dari semua ini. Tapi banyak yang mengabarkan berita-berita bohong bahwa kalau saudara percaya Tuhan, sungguh-sungguh loh ya, saudara tidak akan kena COVID-19. Itu yang kena COVID-19 kurang imannya payah itu. Itu yang COVID-19 itu berdosa hidupnya. Lah iyalah, apalagi saya orang yang paling berdosa, saya kena COVID waktu itu. Ya benar. Tapi banyak yang mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak mungkin kena ini semua. Kita nonton orang yang mati, kita nonton orang yang kena. Tidak benar. Begini saudara, kita harus lihat, Mazmur ini udah gak jelas juga siapa penulisnya. Ini bukan tulisannya Daud, diduga Nehemia. Itu juga belum pasti. Tapi Mazmur ini merupakan puisi, pujian kepada Tuhan. Jadi apa yang saudara baca di situ, itu bukan statement atau jaminan bahwa yang membaca atau orang yang dalam lindungan Tuhan itu, ya seperti itu nanti. Nggak kena penyakit sampar, nggak kena penyakit apa-apa, yang lain mati, saudara sendiri yang hidup, dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di dalam Mazmur ini, saudara baca yang benar, maka itu adalah pujian kepada Tuhan. Dan pujian kepada Tuhan tentang gambaran berkuasanya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Ini gambaran ini digambarkan di dalam ayat-ayat di Mazmur 91. Bukan merupakan asuransi atau garansi bagi setiap orang percaya bahwa ini akan terjadi dalam hidup mereka. Lalu ketika saudara sakit, ketika saudara rugi, saudara mulai ragu dengan iman saudara. Jangan-jangan saya berdosa nih, jangan-jangan saya nggak layak nih. Pusing nggak saudara tuh? Nah kita dipusingkan dengan banyak doktrin, dengan banyak pemahaman teologis yang ngawur. Yang tujuannya maaf saja, mau menjual gerejanya dan mempromosikan supaya lebih banyak jemaat. Ini enak dikabarkan begitu kan? Saudara ke gereja kami ada kesembuhan, saudara ke gereja kami pasti sembuh. Saudara ke gereja kami nggak punya kerjaan, nanti dapat kerjaan. Saudara ke gereja kami uang tekor, nanti uangnya berlebihan. Waduh enak, saya mau cari gereja kayak itu. Tidak ada, saudara-saudara. Itu kepalsuan semua. Yang benar adalah bahwa Roma 8 ayat 28 Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita orang yang terpanggil dan yang percaya. Artinya kalau ada bencana yang kita alami, Allah ada di dalamnya dan mengerjakan sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Kalau kita kena COVID, itu juga Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita susah hati, kalau kita berduka, kalau kita kena kecelakaan, bencana, di situ juga Allah turut bekerja. Jadi misi atau pesan utama dari Mazmur 91 adalah seperti itu. Jadi bukan yang digambarkan sini bahwa kita tidak akan begini, kita tidak akan begitu. Dan enggak, ini pujian. Tuhan, Engkau adalah Allah yang kalau ada penyakit sampar itu tidak akan membinasakan saya. Engkau adalah model Tuhan yang seperti itu. Ya, ini pujian, ini gambaran tentang Tuhan, bukan jaminan. Ini bukan dibilang bahwa hai orang Kristen, kalau kamu ikut Tuhan, kamu tidak akan alami ini. Dia tidak bilang begitu. Dia agungkan Tuhan dan kasih ilustrasi, kasih gambaran yang faktual bahwa Tuhan itu berkuasa. Saudara begini, Tuhan itu begitu mengasihi kita sehingga nggak mungkin dia merencanakan yang jahat. Tuhan itu begitu bijaksana sehingga nggak mungkin dia bikin kesalahan buat kita. Tidak mungkin. Bahkan dia berjalan
bersama kita di dalam kegelapan. Mazmur 23 ayat 4. Pemazmur ini mengatakan, meskipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi Tuhan yang seperti ini yang digambarkan di dalam Mazmur 91. Saudara-saudara, supaya jelas ya, ini lembah kekelaman ini satu lembah di Kidron. Jadi kalau saudara visualisasi kota Yerusalem, kota ini dikelilingi ada dua lembah. Lembah Hinom di bawah, itu kurang populer, nggak dibahas. Tapi lembah Kidron ini yang populer. Karena di lembah Kidron itu, disitulah ada pemakaman. Banyak pemakaman, ribuan. Salah satunya Yusuf Arimatea, itu dikuburkan di situ. Jadi pemakaman atau tanah pemakaman di lembah Kidron ini mahal sekali. Hanya orang-orang terkaya di dunia yang mampu membeli makam berupa goa-goa di lembah Kidron ini. Kenapa sih kok sampai tanahnya mahal begitu? Kenapa sampai pemakamannya mahal? Jadi ada kepercayaan bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga dari situ, dari Bukit Zaitun, itu akan datang kembali ke lembah Kidron itu. Akan datang kembali ke Bukit Zaitun, Betania, di kota kecil atau desa Betania itu. Jadi dia baca firman Tuhan, dia bilang, jadi mereka yang mati di dalam Tuhan akan bangkit lebih dulu ketika Tuhan datang dan menyongsong. Jadi mereka bikin kubur di situ karena mereka percaya Tuhan akan datang justru di situ. Jadi sebelum dia ke Afrika, sebelum ke Indonesia dan ke Amerika, itu orang-orang yang di situ yang lebih dahulu disongsong atau diangkat ke dalam surga. Itu kepercayaan mereka. Hebat ya marketingnya ya. Properti yang jual-jual tanah di situ. Dia rekayasa cerita seperti ini. Walaupun ini benar, tetapi dimanfaatkan untuk marketing kenaikan nilai dari harga tanah dan tanah kuburan. Tapi saya tidak mau bicara tentang ini. Yang saya mau tekankan adalah apa yang pemazmur katakan. Meskipun sekalipun aku berjalan di lembah itu ya, di lembah kekelaman. Itu ada disebut satu jalur, satu lembah yang disebut the shadows of death, lembah maut, lembah kematian. Angker, serem jalan di situ. Ini ada sejarahnya dari dulu. Ketika Daud lari dari Absalom, karena mau dibunuh oleh Absalom, Daud larinya ke situ. Jadi itu tempat yang angker, itu tempat yang orang takut-takuti, benar-benar orang nggak suka. Tuhan Yesus waktu mau disalib juga lewat jalan itu menuju Yerusalem. Jadi jalan kekelaman atau lembah kekelaman ini adalah rute yang tidak populer, yang serem, yang angker. Dan pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan di jalan yang angker itu, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang melindungi aku. Jadi seperti itulah saudara. Jadi kita tidak terlepas dari ketakutan, kita tidak terlepas dari bahaya, kita tidak terlepas dari maut dan dari sakit penyakit, tetapi kita terlindung sampai pun lewat jalan yang paling serem, pengalaman hidup yang paling menakutkan. Gada Tuhan, tongkat Tuhan, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang menghibur kita. Inilah yang menjadi harapan kita sehingga jangan kita takut. Kita perlu persiapkan diri kita sekarang untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saya mau akhiri ini dengan beberapa nasihat dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Dan demikian bunyi firman Tuhan.
1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Jadi saudara-saudara kalau melihat ayat-ayat ini, ya saya simpulkan begini. Kita diminta untuk menguasai diri, tetap tenang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Kita diminta mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita diminta untuk memberi rumah kita, diri kita, untuk tempat berdoa bagi kita kepada Tuhan. Kita diminta untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kita diminta untuk kuasai firman Tuhan, supaya pembicaraan kita, pemikiran kita memuliakan nama Tuhan. Kita tidak disesatkan dengan berbagai macam pembicaraan, mengutip ayat-ayat Alkitab yang tujuannya tidak terlalu jelas. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan yang telah naik ke sorga, yang akan datang kembali, itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang bijaksana. Salah satu cara praktis orang Kristen dan yang diinginkan oleh Tuhan adalah berdoa. Berdoa ini ya bisa ceramah, bisa berhari-hari bicara tentang hal ini. Karena ini juga kadang-kadang sudah menjadi bahan juga untuk orang yang menjual gereja mereka supaya datang rame-rame ke gerejanya. Juga dengan topik ini, kayak menjanjikan macam-macam melalui doa. Tapi saya ambil hal yang praktis saja. Seorang hamba Tuhan, pionir, komisioner Catherine Booth, di zamannya William Booth dulu. Beliau adalah cucu dari pembangun bala keselamatan William Booth. Jadi waktu beliau masih hidup, komisioner ini ditanya sama orang, apa sih bedanya gereja bala keselamatan sekarang dengan yang dulu waktu komisioner masih muda? Maka dia bilang, saya terus terang ya, dulu kita lebih banyak berdoa di dalam gereja kita, di dalam korps kita, daripada sekarang yang saya lihat. Itu kata beliau pada waktu itu. Saudara, jangan-jangan ini benar juga sekarang di dalam kehidupan bergereja kita, di gereja-gereja bala keselamatan, di korps-korps, bahwa kebaktian doa itu menjadi sisipan, bukan core business atau bisnis utama dari sebuah gereja, tapi sisipan, kita sisipkan kebaktian doa. Oh, mari kita ganti semua ini dan jadikan ibadah doa itu satu ibadah yang menjadi ibadah utama dalam kegiatan kita, dalam penggembalaan, dalam penginjilan kita. Kenapa sih? Saya kutip lagi seorang hamba Tuhan, komisioner Samuel Logan Brengel. Ini juga zaman dulu. Dalam satu bukunya dia tulis begini. Kalaupun ada 400 setan yang berada dan menantang kamu di depan dirimu, maka mereka tidak tahan kepadamu. Kalau kamu mengutamakan doa dan mendisiplinkan dirimu tiap hari, tiap pagi berdoa kepada Tuhan, 400 setan pun atau lebih gak tahan ada di depan kamu. Banyak yang bisa bersaksi bahwa kata-kata ini benar. Roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus ini, menghadapi segala macam gejala atau segala macam fenomena yang ada
yang menyusahkan hati kita, yang mengkhawatirkan kita, dengan membawa kehidupan kita di dalam doa. Apa itu doa? Salah banyak juga yang salah ajarannya, ngawur juga tentang doa. Tuhan dibikin kayak ATM. Perlu duit, tak, doa. Perlu duit, doa. Itu kurang ajar menurut saya. Sangat kurang ajar menganggap Tuhan seperti itu. Jadi doa-doa itu hanya kalau kita butuh. Kalau kita nggak butuh, kita nggak doa. Jadi kalau datang ke kebaktian doa, sudah bisa kita duga, ini ada masalah nih. Jangan. Ada masalah, tidak ada masalah, lagi rugi, lagi untung. Doa tetap menjadi yang utama dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja kita. Saya ingin tahu kalau kita kembali ibadah normal, berapa sih yang hadir? Misalnya hadir di gereja ini 200 sampai 300 orang pada hari Minggu. Tapi di kebaktian doa, berapa Pak Hendra? 6? 15-an? Yang bener aja. Yang bener aja. Kayak dibalik saja, udahlah. Jadi hari Minggu itu doa sudah. 200-300 orang berdoa bersama-sama. Luar biasa. Apapun kondisi kita. Lagi enak, lagi nggak enak. Karena doa bukan ATM. Doa bukan menganggap Tuhan dukun. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Doa itu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini bergantung kepadamu Tuhan. Saya bergantung kepadamu. Saya nggak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Itu doa. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Tapi Dia ingin kita tahu bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Itu kita sampaikan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada siang hari ini, baik kami yang ada di tempat ini, di rumah, dimanapun kami berada, kami berterima kasih untuk harapan-harapan, pesan-pesan dari firman Tuhan yang kami renungkan dan kami pikirkan, masukkan dalam hati, dan siap untuk kami terapkan dalam kehidupan ini. Dalam saat-saat menyongsong kedatangan Tuhan. Entah sebentar lagi, atau mungkin bukan kami yang menyaksikan, generasi-generasi berikutnya. Tetapi kami terhibur Tuhan, dan kami semangat, dan kami punya harapan bahwa melalui doa kami di dalam gereja Tuhan, doa pribadi dalam rumah kami, untuk kehidupan kami sendiri, kami tahu bahwa Tuhan menghibur, menguatkan, dan Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang penuh kasih, tidak pernah bikin kesalahan di dalam kehidupan kami. Tuhan bekerja untuk kebaikan kami. Tuhan berjalan meskipun di dalam kegelapan, meskipun ketika kami sakit, meskipun ketika kami susah, Tuhan ada di dalamnya bersama-sama dengan kami. Karena satu saat kami akan dihimpun bersama-sama dengan Tuhan, terlepas dari semua kesulitan-kesulitan ini. Terima kasih Tuhan, dan berkati semua saudara yang telah mendengarkan, menyaksikan, beribadah melalui acara ini. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara ini dan memberkati kami semua. Tuhan memberkati juga gereja ini dalam pelayanannya, penggembalaannya, pemuridannya, pelajaran Alkitab, menghimpun orang-orang untuk berdoa bersama-sama, dan juga di dalam pelayanan-pelayanan pendidikan, pelayanan sekolah, pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk yang ada di sini kita berdiri bersama-sama. Dan saudara yang di rumah, ya, mau berdiri atau tidak ya tidak apa-apa. Toh kami tidak bisa lihat saudara. Jadi Tuhan lihat hati kita. Yang penting begini, saya ingin kita bayangkan visualisasi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga di Lukas 24, Lukas pasal yang terakhir, itu ada gambarannya. Dia kasih pesan kepada murid-murid, lalu dia memberkati mereka. Dan sekarang kita minta Tuhan memberkati kita di hari kenaikan Tuhan Yesus ini.
Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kuasa dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman, tapi sebelumnya baiklah kita menyanyi satu nyanyian 338. Kita masih ada waktu untuk nyanyian ini, ya, bisa ya. Mari Tuhan dengan kuasa sekarang. Ini lagu ini, saudara-saudara dari Bala Keselamatan masih ingat. Ini generasi saya. Waktu itu namanya Kolonel Edwin Marion. Beliau adalah komandan teritorial pimpinan Bala Keselamatan Indonesia. Beliau kebangsaan Australia. Sudah bersama dengan Tuhan tentu sekarang. Tapi Kolonel Marion ini orang yang tegas. Saya dapat kesempatan jadi letnannya dia waktu saya diutus pertama-tama dari Pusdiklat. Waktu itu saya diutus ke kantor pusat menjadi edisi ASPRI, macam-macam, merangkap sopir, merangkap penterjemah, merangkap segala tenteng tasnya dan lain sebagainya. Waktu itu saya kenal beliau dengan baik dan melihat penyerahan beliau untuk teritori ini. Kami officer pensiun sekarang yang sudah pensiun di Bala Keselamatan mesti berterima kasih karena beliau yang mulai menggulirkan dana pensiun yang baik untuk officer-officer hamba-hamba Tuhan Bala Keselamatan, perumahan yang di Semarang, yang di Bugangan itu karya beliau. Beliau concern sekali sama officer-officer yang sudah berpensiun. Nah, beliau tulis lagu ini. Ini lagu yang ditulis oleh Kolonel Marion. Mari kita nyanyi ayat pertama dan ayat yang ketiga. Enggak semua aja deh, bagus-bagus nih kata-katanya. 1, 2, 3 ayat. Mari Tuhan dengan kuasa sekarang, berilah kepadaku Roh Kudus yang bawa kemenangan serta hidup di hatiku. Di kemenangan iman Tuhan, agar hidup bagi kemuliaan-Mu. Berikanlah iman yang pantang mundur, berkatilah pekerjaanku. Ku sedia diutus bekerja bagi-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu dan karunia yang besar akan menolongku menang. Di kemenangan iman Tuhan, agar hidup bagi kemuliaan-Mu. Berikanlah iman yang pantang mundur, berkatilah pekerjaanku. Dengan Engkau aku maju terus, siapa yang melawan? Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, ku hidup selaku pemenang. Di kemenangan iman Tuhan, agar hidup bagi kemuliaan-Mu. Berikanlah iman yang pantang mundur, berkatilah pekerjaanku. Ya, suatu pesan yang indah pagi hari ini dari hambanya, Komisioner Roy Franz, ya, untuk kita sebagai orang Kristen yang berdoa dan menjadikan Korps 2 Jakarta dan seluruh jemaatnya untuk berdoa. Terima kasih kami sampaikan kepada Komisioner Roy Franz yang telah menjadi berkat untuk kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah kita masing-masing, dan kita sudah mendengarkan pesan-pesan dari hambanya. Dan juga terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, baik singers, baik dari IT, baik dari musik,
baik dari soundman dan semuanya. Begitu juga terima kasih kepada semua yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Untuk ibadah dalam seminggu ini, pada hari Minggu itu ibadah kesucian akan dipimpin oleh Bapak Nason Gulo, serta firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Bambang Wite. Demikianlah pengumuman Koreps. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Tuhan memberkati kita semuanya.